Saya share dulu. Jadi ini ya, pengambilan spesimen untuk mendeteksi antigen COVID-19. Ini yang coronavirus yang disebut COVID-19 itu adalah beta coronavirus atau SARS-CoV-2. Yang SARS-CoV-1 itu yang SARS kemarin. Ini saya target yang nanti dapat terpapar atau terkena virus itu banyak ya, dari nasal, paru-paru, usus. Jadi biasanya juga ada gejala dari gangguan pencernaan juga, jantung, mata juga ada yang terpapar, kemudian liver. Ini ginjal, pankreas, otak, prostat, plasenta. Jadi hampir semua organ targetnya, organ yang bisa terkena virus. Ini untuk pengambilan spesimen, jadi petugas harus memahami waktu kapan dilakukan pengambilan spesimennya, kemudian jenis spesimennya apa, apakah naso atau oro atau naso dan oro, kemudian prosedurnya, kemudian bahan dan alat pengambilannya, pelabelannya jangan lupa, dan tata cara pengendalian infeksi, di sini APD-nya. Karena kualitas spesimen yang bagus itu penting untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang akurat. Nah, ini kemarin ada pertanyaan cara memakai dan melepas APD, masukkan di sini urutannya. Jadi kalau kita kerja sehari-hari itu menggunakan baju kerja dan sepatu kerja. Sepatu kerja di sini biasanya bisa ada yang sandal, tapi bentuk sepatu sandal itu ya. Sebelum memakai APD, kita cuci tangan dulu. Yang pertama dipakai adalah sarung tangan, kemudian gaun atau hazmat, sepatu atau boot, kemudian masker, google, face shield, tutup kepala, dan sarung tangan luar. Ini urutannya untuk pemakaian. Sedangkan untuk pelepasan ini dibalik. Ya, pelepasan sarung tangan luar dulu, tutup kepala, gaun, google, masker, sepatu, sarung tangan dalam, dan baru setelah selesai cuci tangan lagi. Ini untuk pengambilan spesimennya, waktunya. Nah, ini waktu untuk onset, ya. Jadi jangan terlalu cepat, misalnya terpapar atau kontak dengan temannya yang COVID. Nah, kemudian buru-buru besoknya langsung periksa, bisa saja negatif. Karena inkubasinya itu adalah 1 minggu, 7 hari. Ya, sehingga untuk pengambilan spesimen, ini paling cepat adalah 1 minggu. Itu untuk mendeteksi ada tidaknya antigen COVID. Sedangkan untuk mendeteksi antibodi, nah itu mundur lagi 1 minggu berikutnya. Baru bisa dideteksi, itu paling cepatnya. Nah ini antigen, kemudian kalau antibodi dari sini. Antibodi deteksi. Sedangkan kalau antigen yang naso itu biasanya cepat hilang, kecuali kalau metodenya pakai PCR. Ya, kalau pakai RDT, Rapid Diagnosis Test, itu biasanya cepat negatif, walaupun PCR-nya positif. Ini jenis yang diambil disesuaikan dengan jenis rapid test-nya. Jadi ada yang berupa swab nasofaring atau swab nasal. Bahkan sekarang ada yang menggunakan sputum atau air liur. Ini persiapan bahan dan alatnya. Ini untuk ya sudah tidak apa-apa ya, tidak perlu permintaan saja. Kemudian APD, kemudian ada kit
swab dacron, kemudian marker, spidol marker atau label, sama seperti phlebotomia. Untuk flux swabnya ini berupa dacron atau rayon. Jadi tidak boleh terbuat dari cotton atau kapas. Ini bukan kapan, ini kapas. Kemudian batangnya juga tidak boleh berbahan kayu, jadi harus lentur. Kemudian tidak boleh mengandung kalsium alginat karena ini akan istilahnya membunuh virus tersebut. Ini tahap pengambilannya untuk swab nasofaring. Kitnya tadi rapid diagnosis testnya itu diberi label nama, kemudian kode. Kalau tidak ada label ya menggunakan marker. Pastikan dulu di lubang hidung tidak ada sumbatan, jadi dilihat ada sumbatan atau enggak. Kalau misalnya ada lendir, ada itu pasiennya suruh mengeluarkan dulu, suruh sisi, ya. Suruh sisi dulu, baru setelah bersih baru bisa dilanjutkan memasukkan swab. Ya, sejajar jadi horizontal menyelusuri dinding bawah dari hidung, terus masuk sampai ke langit-langit mulut. Jadi lurus ke arah bawah, jangan ke atas. Kalau atas nanti tidak masuk ke nasofaring. Jadi lurus, jajar, kemudian sampai mentok. Itu sudah masuk dari nasofaring. Kemudian digosok, diputar dengan lembut, kemudian ditarik perlahan. Ini gambarnya pengambilan nasofaringnya di daerah sini. Jadi arahnya ke telinga pas bawah ya. Kalau nyusurnya ke atas itu nanti akan bentur, jadi belum sampai biasanya. Kemudian setelah dapatkan spesimen, masukkan ke tabung yang berisi buffer. Kemudian ini baru setelah itu digunting biar tetap masuk atau dilepas dengan cara diperas. Ini karena lunak, diperas ini, kemudian baru ditutup. Ya, setelah itu baru kalau ada permintaan untuk PCR, baru pengambilan yang untuk PCR-nya. Nah, ini yang benar adalah yang B. Ini untuk anak-anak pengambilannya biasanya di pangku sama orang tuanya, kemudian dipegangin ya sehingga terfiksasi. Sudah selesai? Ini kalau untuk antigen itu biasanya nasofaring. Ya, kecuali kalau ada kendala di hidung, kita bisa menggunakan orofaring. Ya, ada pertanyaan enggak? Ada yang tanyakan? Mungkin belum ada, Bu. Ya. Jauh ini. Lanjut ke materi berikutnya ya, pengumpulan dan pelabelan spesimen. Iya, Bu. Ini pengumpulan dan pelabelan spesimen. Ini sebetulnya pengulangan lagi, kemarin sudah juga dibahas. Jadi permintaan pemeriksaan lab itu memang harus ada. Ini bisa tertulis, tapi sekarang sudah menggunakan rekam medis, ya, elektronik rekam medis. Jadi rekam medis yang menggunakan elektronik ini biasanya kalau sudah computerized itu kita hanya buka saja di komputer lab, nanti sudah ada permintaan di situ. Tapi permintaannya itu harus memuat identitas dari pasien.
kemudian nama dokter yang meminta, tanggal permintaannya, kemudian parameter pemeriksaannya apa saja, keterangan klinis atau diagnosis kalau sudah ada, kalau belum ada keterangan klinis saja, tanda tangan dokter, kemudian status pembayarannya, apakah pasien umum, BPJS, jam kerja, PT, atau asuransi. Selain itu juga ada sifat permintaan pemeriksaannya, apakah biasa atau situ. Karena waktu rentang hasil pemeriksaan, jadinya pemeriksaan itu berbeda antara biasa dan situ. Setelah itu pelabelan. Jadi spesimen yang kita dapatkan itu harus ada labelnya. Kalau misalnya ada spesimen yang masuk ke laboratorium tanpa label, itu harus ditolak. Ya. Pelabelan spesimen ini dilakukan, yang bagus itu dilakukan di depan pasien setelah sampling. Nah, di situ ditulis, ada tulisan nama pasien, tanggal lahir, kemudian inisial plebotomisnya siapa, kemudian tanggal dan jam pengambilan, dan pelabelan ini tidak boleh menutup seluruh dinding dari tabung, karena nanti kita tidak tahu tabungnya itu isinya sudah cukup atau belum. Ya, jadi harus ada yang tampak. Hanya untuk melihat nanti ada bekuan atau tidak pada tabung tersebut, kemudian misalnya di sentrifuge juga nanti akan tampak apakah serumnya sudah terpenuhi atau tidak, itu semua. Sedangkan sekarang sudah ada labelnya itu berupa barcode, ya, barcode, tapi kita membutuhkan untuk barcode reader, untuk alat yang membaca barcode tersebut. Tujuannya ini untuk mengurangi TAT atau waktu tunggu, dan runtime itu waktu tunggu hasil, ya. Jadi mempercepat hasil sehingga kita tidak bolak-balik menulis, misalnya satu pasien itu membutuhkan 3 tabung, lah ini bolak-balik menulis 3 kali kan mengurangi waktunya lebih panjang, sehingga kalau pelabelan kan tinggal ditempel saja. Ini di sini label barcode-nya itu memuat identifikasi dari pasien, identitas pasien, dan juga identitas atau identifikasi spesimennya. Serta tes yang diminta apa saja, itu isinya ada di situ. Jadi sudah lengkap. Kemudian tinggal dimasukkan ke alat pakai barcode reader, nanti sudah langsung dipasang, alatnya sudah langsung memeriksa tanpa kita meminta atau mengetik. Ini barcode readernya seperti ini. Nah, nanti tinggal di depan alat kita menggunakan barcode readernya ini untuk men-scan barcode-nya. Nanti tinggal sudah langsung muncul nama pasien, jenis sampel, sama permintaan pemeriksaannya. Ini nutupnya juga tidak boleh lebih, ya, jadi harus tampak ada yang bening yang kelihatan. Kalau untuk objek kelas itu juga di sini. Kemudian pengumpulan spesimen menggunakan tabung yang berbeda warna tutupnya. Jadi saat mengumpulkan itu diperhatikan tutup tabungnya. Kemudian urutan tabung diperhatikan untuk menghindari kesalahan antikoagulan dan kontaminasi. Jadi yang seperti Ibu yang kemarin dijelaskan bahwa yang pertama adalah kalau ada pemeriksaan kultur itu yang pertama kali dimasukkan. Itu yang penting karena harus aseptik. Kemudian yang untuk tabung koagulan itu juga harus didahulukan karena alasannya faktor jaringan dilepas selama sampling vena. Sehingga penting untuk pemeriksaan koagulasi harus dimasukkan lebih dahulu sebelum memasukkan di tabung-tabung yang lain. Jadi yang pertama yang kultur, yang kedua baru tabung koagulasi, setelah itu baru yang berikutnya. Jangan lupa setelah itu dihomogen, ya, tabung dengan adiktif perlu dibalik ya dengan antikoagulan tadi. Mencampur secara merata dengan darah, bisa menggunakan rotator atau vortex. Sedangkan kalau yang dari plastik atau SST
Ini yang ada cloud aktivatornya dibalik 5 kali sama. Dimungkinkan bisa pakai alat, bisa pakai dengan bolak-balik dengan manual tangan juga bisa. Kemudian penanganan dan pengolahan spesimen. Untuk spesimen serum ini perlu dibiarkan dulu sehingga terbentuk bekuan lengkap. Kalau misalnya tutup merah itu bisa sampai 45, kalau SST yang ada cloud aktivatornya itu bisa hanya setengah menit. 30 menit, setengah jam. Tapi kalau pada pasien dengan terapi antikoagulan itu biasanya lebih lama membekunya. Jadi tidak selalu ya, misalnya itu 30 menit langsung terjadi bekuan, itu tidak selalu, tergantung dari pasiennya. Jadi cek dulu apakah sudah membeku sempurna atau belum. Dengan cara dibekukan dalam suhu kamar, tegak, dengan tetap ditutup. Bila terlalu sentrifuge terlalu cepat, sehingga bekuan tidak sempurna, itu serumnya akan masih mengandung fibrin. Ya, sehingga saat dipipetasi, itu fibrinnya akan ikut, dan itu nanti akan mengganggu saat pemeriksaan. Sehingga biasanya diambil lagi, kemudian disentrifuge ulang. Sentrifugenya jadinya 2 kali. Sampel plasma ini tidak memerlukan pembekuan ya, sebelum ini langsung sentrifuge. Jadi waktunya lebih cepat untuk hasil tes. Jadi untuk pemeriksaan yang bisa menggunakan plasma, lebih baik kita menggunakan plasma karena ini akan memperpendek TAT atau waktu tunggu hasil. Ini sentrifugenya. Sentrifuge yang baik adalah yang swing. Ya, ini rekomendasi untuk terutama dengan gel separator. Umumnya adalah diputar selama 10 menit, 3000 rpm. Untuk stabilitas, untuk mendapatkan serum plasma berarti sentrifuge. Kalau antikoagulan itu berarti serum, kalau tanpa antikoagulan plasma. Serum yang dipisahkan dari darahnya itu serum akan stabil 8 jam pada suhu kamar, dan bila memerlukan lebih bisa masuk di kulkas 2-4 itu sampai 2 hari bisa digunakan. Kalau membutuhkan lebih dari 2 hari atau 48 jam disimpan di dalam freezer. Tapi sebaiknya kalau dalam menyimpan freezer itu di-aliquot, maksudnya dibuat kecil-kecil. Untuk pengiriman bisa menggunakan pneumatic tube itu seperti ini. Ya, dari ruang sampling biasanya dimasukkan di tube atau tabung, kemudian nanti diikutkan langsung dikirim ke laboratorium. Ini yang rumah sakitnya besar. Atau menggunakan robot, atau menggunakan hand carry, atau kurir. Penolakan, ini spesimen atau sampel yang ditolak. Nah, ini kalau label dan form permintaan tidak sesuai. Jadi misalnya di form permintaan meminta darah lengkap, di labelnya tulisannya kimia klinik. Jadi ditolak saja semuanya, dua-duanya. Atau label yang tidak terbaca atau bahkan tidak ada labelnya juga ditolak. Kemudian tabung dengan antikoagulan tapi ada bekuan darahnya, atau warna darah yang sudah berubah. Ini karena penundaan ya, jadi warna darahnya kadang dia lebih tua. Nah, ini kalau ada kecurigaan seperti itu yang lebih baik ditunda. Kemudian hemolysis juga ditunda, kemudian transportasi tidak tepat. Ya, harusnya misalnya rujukan dari puskesmas. Nah, itu misalnya tanpa menggunakan dry ice atau suhu dingin, rantai dingin, ya ditolak saja. Kemudian penyimpanan tidak tepat, volume darah salah,
dan pengambilan pada waktu yang salah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksaan lab, ini ada banyak. Yang saat ini, yang flebotomi itu alkohol belum kering, tapi sudah difungsi ya, biarkan alkohol kering dulu. Kemudian ukuran jarum disesuaikan dengan pasien, hindari daerah hematoma, dan tidak boleh waktu homogenisasi mengocok terlalu kuat, sehingga nanti keluar busa. Kemudian pemerasan kulit, diperas-peras, itu juga tidak boleh. Kemudian membekukan atau mencairkan spesimen saat transport itu jadi tidak boleh. Tabung yang kadaluarsa, kemudian dipindahkan darah dari spesimen dengan benar, tabung dengan benar, sentrifus dengan benar. Selang saat pakai wing needle, lindungi spesimen yang sensitif seperti bilirubin, kreatinin, kemudian menafsirkan perintah pemeriksaan dengan benar. Ini dicek dulu masa berlaku di tabung vakum tender ada ED-nya. Jangan dipakai ya kalau sudah ED karena biasanya vakumnya itu akan berkurang. Kekuatan vakumnya itu berkurang. Ini jumlah volume minimal darah yang harus diambil. Untuk pemeriksaan HB, retikulosit, darah ETA, ini minimal 2 mili. Untuk hemostasis 5 mili. Kimia klinik untuk serum ini minimal 1 mili. Satu jenis pemeriksaannya. Kemudian serologi untuk pemeriksaan ini serum minimal 2 mili. Ini untuk satu jenis pemeriksaan. Kemudian parasit 2 tetes. Suhu penyimpanan kalau HB darah rutin itu 6 jam suhu kamar. Kemudian retik suhu kamar 2 jam, hemostasis 4 jam. Untuk kimia klinik gula darah itu sesegera mungkin. Kemudian ini nanti pada tergantung dari penyimpanannya ya. Ada 3 hari atau 6 bulan, itu kalau beku 6 bulan. Serologi ini juga tergantung dari suhu penyimpanannya. Kalau dalam kulkas bisa 3 hari saja. Kalau parasit sebaiknya disimpan saat sudah dicat. Itu lebih aman. Bisa sampai tahunan. Sudah selesai? Sudah selesai? Ada yang tanyakan? Oh, udah lemes semua? Belum, Bu. Dah, ada yang tanyakan enggak? Dari saya udah cukup jelas sih, Bu. Ya, gampang ya. Flebotomi gampang. Ini dari Ibu udah selesai ya materinya ya? Berikutnya besok Pak Tulus gitu. Liburnya mulai kapan ini, Dek? Kalau sesuai kalender akademik sih liburnya mulai hari ini. Hari ini? Iya. Sampai 7 hari setelah Lebaran. Oh, iya. Yaudah, kalau nggak ada, Ibu akhiri. Selamat liburan ya. Mudah-mudahan bahagia selalu saat Lebaran. Amin. Amin, Bu. Kalau ada salah ya. Iya, Bu. Felix juga minta maaf kalau ada salah, Ibu. Ya. Oke, akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.